Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Kali ini aku akan membahas tentang jerawat. Nah, jadi siapa sih yang nggak tahu jerawat itu benar-benar mengganggu. Nah, untuk kali ini aku akan membahas apa sebenarnya jerawat itu dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya. Propionibacterium acnes itu adalah bakteri yang menyebabkan jerawat. Jadi, bakteri ini akan berada di sekitar pori-pori wajah, bahkan mereka akan menempati pori-pori wajah kita, dan bakteri ini akan membuang kotoran di pori-pori kita. Kotorannya tadi itu akan bercampur dengan minyak atau sel kulit mati yang ada di pori-pori wajah kita, dan ini juga bisa bercampur dengan debu atau polusi dari luar, dan inilah yang akan menyebabkan peradangan di pori-pori wajah kita dan menyebabkan timbulnya jerawat. Berikutnya bisa juga disebabkan oleh hormon yang tidak seimbang, biasanya dialami oleh wanita yang datang bulan atau mungkin mengalami kehamilan. Dan selanjutnya bisa juga disebabkan oleh stres yang disebabkan oleh beban kerja menumpuk, beban pikiran, dan masalah-masalah lainnya itu juga bisa menyebabkan jerawat. Seorang yang berkeringat juga bisa menyebabkan jerawat. Kenapa? Sebenarnya keringat itu bagus untuk kulit karena keringat membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh dan juga membantu membersihkan kulit. Tapi keringat yang dibiarkan di kulit itu akan bercampur dengan bakteri dan juga kotoran dari permukaan kulit. Ini akan menyumbat pori-pori wajah dan juga menyebabkan penimbunan minyak dan akhirnya menyebabkan jerawat. Kalau misalnya kalian ingin berolahraga dan kalian ternyata berkeringat yang terlalu hebat, kalian bisa mengeringkan keringatnya dulu, lalu setelah itu membersihkan wajah dengan facial foam dan juga air yang bersih. Penyebab lainnya adalah kita misalnya punya kebiasaan-kebiasaan yang sangat susah untuk kita kendalikan. Contoh, memegang kulit wajah kita dengan tangan yang belum dibersihkan. Sekarang bayangkan misalnya kita habis memegang benda-benda yang berdebu ataupun kotor, kita lalu tanpa sadar menyentuh kulit wajah kita. Dan sebenarnya debu dan kotoran dari tangan kita itu terpindahkan ke kulit wajah. Karena itulah debu dan kotoran tadi itu masuk dan menyumbat pori-pori. Itulah yang akan menyebabkan peradangan. Begitu juga kalau misalnya ternyata ada bakteri di telapak tangan kita dan setelah itu kita menyentuh kulit wajah kita, sehingga bakteri tersebut akan pindah ke kulit wajah dan menyebabkan iritasi atau peradangan di pori-pori kulit wajah kita. Selain itu ada juga sesuatu yang sangat dekat dengan kita dan selalu ada di sekitar kita dan sering kita gunakan dan bisa menjadi medium untuk penyebab jerawat. Apa itu? Bantal. Bantal selalu kita gunakan saat kita tidur, tapi kita nggak pernah mengetahui bahwa di bantal itu sangat hangat dan sangat cocok untuk tempat bakteri tumbuh dan berkembang biak. Selain itu, menggunakan produk kosmetik tertentu atau mungkin kulit sensitif dan juga merokok atau mengkonsumsi obat-obat tertentu itu bisa berpotensi menyebabkan jerawat pada kulit wajah kita. Biasanya kita tidur 8 jam sehari. Nah, kalau misalnya kita waktu tidurnya kurang atau tidak berkualitas, itu juga bisa berpotensi menyebabkan jerawat. Kulit wajah kita juga penting untuk terjaga kestabilan antara kadar minyak dan kadar airnya. Jadi aku sarankan untuk rajin mengkonsumsi air putih dan juga mengapply moisturizer atau pelembab di kulit wajah. Jadi kalau untuk kulit wajah yang berminyak, biasanya orang yang memiliki kulit wajah berminyak kalau terlalu lembab malah akan menyebabkan jerawat. Jadi
harus ada perawatan ekstra. Biasanya rajin mencuci kulit wajah kita itu juga bisa membantu mengurangi jerawat. Jadi kalau misalnya kalian sudah pernah menonton videoku yang sebelumnya, di sana aku ada mention Nivea Facial Foam yang aku gunakan untuk mencuci wajah. Aku suka sekali karena teksturnya yang sangat padat dan juga busanya yang banyak. Aku nggak tahu kalau di kulit orang lain apakah cocok atau enggak, tapi kalau untuk kulitku sih cocok. Dan jangan lupa untuk mengapply sunscreen di wajah, terutama di bagian yang ada jerawatnya. Karena biasanya pigmentasi di kulit wajah kita itu terjadi karena itu untuk melindungi kulit wajah dari sinar ultraviolet. Pigmentasi ini sendiri sebetulnya itu sama seperti flek hitam. Nah, itu yang sangat mengganggu. Jadi aku sarankan sih untuk mengapply sunscreen agar kulit wajah kita tidak membangun sistem perlindungan sendiri berupa pigmentasi. Untuk yang memiliki masalah seperti kulit sensitif atau mungkin peradangan, aku sarankan untuk meminimalisir penggunaan produk-produk yang mengandung alkohol yang cukup tinggi. Selain itu, aku juga menyarankan untuk tidak terlalu menggunakan scrub pada wajah. Itu penggunaan milk cleanser dan juga toner itu juga penting karena itu untuk membersihkan kulit wajah. Selain itu sebenarnya ada lagi bahan tradisional yang biasanya digunakan oleh masyarakat di Kalimantan, bedak yang terbuat dari beras lalu dicampur dengan bunga-bunga tertentu atau daun-daun tertentu, dan ini akan dilumatkan dan dijadikan serbuk. Serbuk tersebut nanti akan digunakan untuk bedak, dan ini bagus sekali karena aku pernah mencoba, memang bagus untuk kulit dan rasanya dingin. Biasa aku gunakan itu pada siang hari sekitar 30 menit paling lama. Nah, setelah itu dibilas. Ini juga bisa membantu untuk mengurangi jerawat, tapi berhubung teksturnya sama seperti masker, jadi pada saat penggunaannya tidak boleh berbicara ataupun tertawa, sehingga kulit kita tidak akan mengalami pengerutan karena teksturnya itu sangat tebal. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian bisa mencoba bedak dingin karena ini memang dingin dan bisa menenangkan kulit wajah. Apabila kalian ada jerawat, ini bagus juga karena memang bedak dingin ini tadi itu juga bisa menyerap minyak yang berlebih pada wajah. Tapi hati-hati penggunaannya, jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu sering itu bisa menyebabkan aging atau kerutan. Oh iya, kalau misalnya kalian habis memegang HP, itu hati-hati, jangan terlalu sering memegang HP lalu memegang kulit wajah kalian, karena HP itu sendiri sudah terkontaminasi oleh bakteri, polusi, keringat, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya tangan kita memegang HP lalu tanpa sadar kita megang-megang wajah kita, itu juga bisa meningkatkan risiko kulit kita untuk terkena jerawat. Jadi hati-hati untuk penggunaan gadgetnya dan lain-lain. Dan jangan panik kalau ada jerawat, jangan dipencet, apalagi kalau tangannya belum dibersihkan. Kalau misalnya kalian memang pengen memencet jerawat, datangi dokter kulit dan kalian bisa tanyakan treatment apa yang tepat untuk kulit wajah. Tapi kalau misalnya kalian mau biarkan aja jerawatnya, jangan diapa-apain, itu juga nggak masalah, tapi tetap jaga kebersihan kulit wajah kalian dan lingkungan sekitar kalian. Upayakan kalian tidak memencet jerawat kalian, karena kalau misalnya kalian memencetnya, terutama kalau misalnya tangan kalian habis memegang benda-benda lain di sekitar, itu bisa menyebabkan iritasi yang akhirnya bisa menyebabkan peradangan. Jadi kalau misalnya kalian memencet jerawat, biasanya cairan dari iritasi tersebut bisa menulari daerah sekitar yang ada di wajah kalian, dan kulit yang sehat juga akhirnya bisa tertular, teriritasi, dan bisa menyebabkan jerawat lebih banyak. Jadi aku sarankan jangan memencet jerawat. Itu dia tadi penjelasan dan saran yang bisa aku rekomendasikan. Aku harap video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima
Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Dan kalau kalian suka dengan video di channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe. Terutama bagi yang memiliki kulit kering, itu juga penting mengkonsumsi air putih